Salam satu hobi rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang P2H ataupun pengenalan komponen-komponen dari unit HD785-7. Supaya tidak ketinggalan, mohon disimak sampai selesai video ini. Mari kita lanjut ke videonya. Baik, di sebelah kiri engine kita di sini akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sebelah kiri. Yang pertama di sini ada receiver dryer ataupun receiver dryernya AC ya, dia untuk menangkap air dan udara yang ada di AC system. Lanjut di sini ada dua buah filter, ada main fuel filter sama pre-filternya si fuel. Kemudian lanjut di sebelah situ. Nah ini, yang ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah pengecekan dipstick untuk oli engine. Ini sedangkan ini adalah untuk pengisian oli engine dari si HD785-7. Di belakangnya di sini ada main fuel pump. Nah, main fuel pump ini dia karena CRE, dia di atasnya ada PCV valve pada 2, PCV 1 sama PCV 2. Di belakangnya di situ ini dia adalah common rail. Di common rail dia terdapat yang namanya pressure limiter nih. Di sini ada pressure limiter, sedangkan di belakangnya ada common rail pressure sensor. Dia akan membaca pressure-nya sih yang ada di dalam common rail. Sedangkan di belakangnya common rail di sana itu ada yang namanya starting motor. Dia ada dua buah starting motor. Terus lanjut ke bagian atas, di sini ini ada filter fuel, high filter fuel, dan di sini ada water separatornya. Ketika kita sudah mengganti main fuel filter, kan dia tidak bisa diisi ya, sedangkan pre-filter diisi, kita melakukan bleeding. Nah, kita dengan cara kita menekan tombol ini nih. Jadi ini ada keran ini kita buka. Setelah kerannya kita buka, kemudian kita akan bleeding dengan menyalakan switch di sini. Dia akan aktif selama kurang lebih 7 menit, yaitu dengan cycle dia akan nyala 10 kali dengan waktu interval hidup selama 30 detik dan interval dia akan stop selama 10 detik. Terus di sini di bagian atas di situ tuh, nah di sini dia ada breathernya AC engine, sedangkan di bagian depannya di situ ini ada breather ataupun blow by pressure sensornya, Pak. Lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini di bagian hub di sini ini adalah yang ada namanya slack adjuster depan. Di sini ada tempat bleedingnya dan juga ada di bagian dalam di sini nih. Yang bagian dalam ini adalah untuk tempat bleedingnya si service brake, sedangkan yang bagian luar adalah tempat bleedingnya si parking brake. Terus di sini ada plug ya, di sini ada plug. Plug ini digunakan untuk merilis parking brake secara manual. Sedangkan untuk merilis parking brake secara menggunakan oli, kita bisa menekan hose ini ya. Hose ini kita ganti dengan inner pack. Terus di bagian bawahnya di sini, ini adalah tempat pengecekan dari si floating seal dengan cara membuka plug di sini ya. Kita buka, dia akan mengetahui berapa kebocoran floating seal-nya. Ketika kita buka lebih dari 1 liter, berarti terjadi kebocoran di floating seal. Sebelum kita lanjutkan, silakan like, comment, dan subscribe video ini rekan-rekan semua. Sekarang kita akan masuk di engine sebelah kanan. Di engine sebelah kanan di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada hose-nya brake cooling ya, ada 2 buah ini. Ini ada hose brake cooling 2 buah. Sedangkan ini ada 2 buah piping, ini adalah pipingnya si brake. Sedangkan untuk ngecek level suspensi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada level suspensinya. Dia kita bisa melihat nih ada di antara tanda panah nih. Kalau masih di posisi hitam, berarti dia masih level ya. Terus untuk komponen di sini sama kayak komponen di samping. Di sini juga sama, ini ada water separator. Terus di sini ada oil filternya si engine. Terus dari oil filter si engine ada 4 buah. Di depannya ada kompresor AC. Di atasnya di situ ada alternator ya, atau untuk ngecas baterai. Terus untuk alternator AC sama alternator sama kompresor AC kita dilakukan pengecekan V-belt ya. Ketika didapat nilainya tidak standar, kita bisa melakukan pengecasan di sini nih. Nah, kita bisa naikkan atau turunkan. Terus di bawahnya ada main fuel filter, sedangkan di belakangnya ada water pump. Ini ada water pumpnya si HD. Water pump di sini
kita bisa mengecek dari drain hole kebocorannya di bawah ya, jadi kebocoran coolant-nya dari si water pump di sini. Terus di belakangnya water pump itu ada punyanya main fuel pump ya, jadi fuel pumpnya ada dua ya, ada di sebelah kiri maupun ada di sebelah kanannya dari si engine ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah, di sini sama kayak di samping sebelah kiri ada main fuel filter sama pre-fuel filter. Terus di belakangnya main fuel filter sama pre-fuel filter, di sini juga ada dilengkapi dengan yang namanya filter brake akumulator. Filter brake akumulator ya. Lanjut kita keluar. Di sini di sisi luar, nah ini ada di hub. Di situ ada tempat ngedrainnya si brake. Ini ya. Terus kemudian lanjut. Nah, di sisi dalam sana situ ada di sebelah belakangnya roda, di depannya tangki fuel, di situ ada tangkinya si brake. Sedangkan di sini ada fuel tank ya, di sebelah kanan unit ada fuel tank. Kita lanjut ke sisi bagian belakang. Di sisi bagian belakang di sini ada dua buah suspensi, diferensial sama hub belakang. Nah, khusus untuk pengecekan suspensi belakang di sini kita bisa mengukur panjangnya rod di sini ya. Dari sisi ujung sini mentok, ujung rod sampai di sini mentok di bawah kita ukur menggunakan penggaris. Terus untuk mengetahui ketebalan brake kita bisa melakukan pengecekan dengan membuka plak di sini. Plak ini kita buka, di dalamnya ada rodnya. Rodnya itu ntar kita buka dengan brake, parking brake aktif, service brake release, retarded release. Ketika kita tekan ke dalam dan dia masih dalam fast ground out life-nya, berarti dia masih normal atau standarnya. Terus masuk ke sebelah sini, ketika kita akan mengganti suspensi dan mengisi oli, maka kita menambahkan plat di sisi sini ya, antara penahan suspensi dengan si differential housing itu dengan plat setebal 2 cm. Kemudian di sini, nah ini diferensial. Di diferensial di sini ada dua buah plak. Plak yang atas di sini untuk plak pengisian, sedangkan plak yang bawah digunakan untuk plak drainnya. Terus kita lanjut lagi, di sini ada torque rod, ada dua buah torque rod di bagian atas dan ada dua di bagian bawah. Ntar kita cek dari ke belakangnya ketika kita jadi seorang operator maupun jadi seorang mekanik. Sedangkan ini adalah breathernya dari si breather diferensial. Sedangkan untuk di sisi final drive-nya di sini, kalau kita mau ngecek sisi final drive, kita dengan harus melakukan level seperti ini ya. Jadi level seperti ini. Nah, di sini ada plaknya untuk pengisian, sedangkan di sini ada plak untuk drain. Harapannya ketika kita melevel kan kita bisa maju mundurkan dengan membuat lurus ini nih. Di sini ada garisnya, kita luruskan, kemudian kita posisikan seperti ini. Kita drain dengan cara kita buka dulu untuk merilis pressure, kemudian kita drain. Lanjut di sisi depannya diferensial, di sini di sisi kanan ya, ini atau di sisi kiri. Di sisi kiri dari si unit, di sini ada tangki hidrolik. Nah, ini ada tangki hidrolik. Ini untuk pengecekan levelnya ya. Kemudian di atasnya ada filternya si hidrolik. Ada filter hidrolik di sini. Pada saat mengganti filter harus merilis pressure di sini dulu. Jadi rilis dulu pressernya baru dibuka filternya. Di depannya di sini ada si sensornya temperatur hidrolik. Di depannya lagi ada dua buah filter brake cooling. Sedangkan di sini ada refill pengisiannya si transmisi. Di refill transmisi di sini ada levelnya. Nah, level di sini ada dua buah. Ini untuk pengecekan ketika kita engine mati, sedangkan ini adalah pengecekan untuk engine running. Tapi pengecekannya harapannya adalah ketika engine running ya, jangan engine mati. Terus di belakangnya lagi di sini ada hose dam atau hose cylinder. Sedangkan untuk di belakang hose cylinder itu banyak komponen di bagian dalam sana tuh. Nah, itu yang bagian dalam. Yang di sini adalah slack adjuster depan. Ini ada slack adjuster depan ya. Dan masih banyak lagi komponen di dalam. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini ada tadi brake cooling, di bawahnya ada punyanya transmission filter nih, ada 4 buah transmission filter di sini. Jadi ada di bawahnya ya, sedangkan di bawah situ ada punya tangki transmisi. Lah, ini ada 4 buah
strainer di sini nih. Lanjut di bagian dalamnya sini, di belakang situ itu bagian dalam itu ada yang namanya demand valve. Sedangkan demand valve ini untuk ngatur si steering, sedangkan di bagian atas itu di atas tangki ada kemudian lagi itu yang ada jas-jasannya. Itu adalah punyanya Wish. Oke, kita maju lagi ke depan, kita masuk di sisi dalamnya. Di sini, nah di sisi sini ini ada suspensi bawah kiri, dia ngeceknya di bagian belakang. Kalau suspensi kanan tadi di bagian depan, suspensi kiri ada di bagian belakang. Terus di sini ada akumulator brake. Nah, akumulator brake yang sebelah kiri ini digunakan untuk servis brake sama bagian depan dan belakang. Sedangkan seperti ini di bagian kanan dia digunakan untuk retarder sama parking brake. Terus bagian atas di situ dia adalah engine controller. Sedangkan di bagian bawah di sini dia ada steering cylinder ya. Ini ada main steering cylinder. Di bagian dalam di tengah-tengah steering cylinder itu ada crossover relief valve di sana tuh. Terus di belakang sini kita mundur lagi. Nah, ini adalah pengecek pot untuk pengecekan pressernya dari si steering. Jadi ketika tidak tercapai kita bisa mengejas dilakukan yang ada di demand valve di sini. Nah, ini demand valve. Nah, itu ada relief valve untuk pengecekannya. Terus di bagian bawahnya ada main filternya steering. Di sini ada punyanya pressure switch emergency steering ya, ketika ya keadaan emergency. Terus di bagian bawah, di bagian dalam di situ. Nah, itu ini adalah emergency steering motor dan emergency steering pump. Sedangkan di bagian depan HD di sini, bagian depan ini ada komponen radiator ya. Komponen radiator itu ada beberapa komponen. Di sini ada hydraulic oil cooler ini. Terus di belakangnya ada after cooler. Di atasnya yang kecil di sini nih. Ini ada namanya kondensor AC. Sedangkan di bagian belakang sendiri ada radiator. Di sini ada box lockout untuk mengunci isolasi energi. Sedangkan untuk di sini ada tangganya. Dan untuk steering control valve ada di bagian atas di bawah kabin di sini.